Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Abbas dari Prodi Ekonomi Syariah kelas X5C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran sosial, di mana komunikasi pemasaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi sebuah kebutuhan bagi perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan segala produk yang akan diproduksi oleh perusahaan tersebut. Adapun kegiatan komunikasi merupakan aktivitas dasar bagi manusia, karena manusia selalu melakukan komunikasi setiap saat. Adapun beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu pertama, komunikasi pemasaran, yang kedua, brand personality, yang ketiga, implementasi, dan yang keempat, strategi. Yang pertama itu komunikasi pemasaran, di mana komunikasi adalah proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapatan atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tak langsung melalui media. Sedangkan pemasaran adalah proses dan managerial menurut mana seseorang dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk dan nilai. Dalam komunikasi pemasaran terdapat beberapa unsur-unsur, yaitu A. Segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar adalah kegiatan membagi-bagi pasar yang bersifat heterogen dari suatu produk ke dalam satu satuan pasar. Bagian B. Produk jasa. Produk jasa dalam komunikasi pemasaran dapat menyandingkan suatu pesan kepada calon konsumen, yaitu dengan jalan menempatkan dirinya bersama dengan jasa dan pelayanan yang ditawarkan organisasi. Bagian C. Harga. Harga dalam komunikasi memegang peranan penting untuk mengkomunikasikan keadaan suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. D. Tempat atau saluran. Komunikasi pemasaran mempunyai tanggung jawab dalam menginformasikan tempat atau saluran untuk mendapatkan produk yang ditawarkan kepada konsumen. Selanjutnya kita melangkah ke poin kedua, yaitu brand personality, di mana timbul pertanyaan yang paling penting yang berkaitan dengan brand personality, yaitu pertanyaannya, brand itu dibuat untuk apa? Dan perusahaan besar di dunia pun menjawab pertanyaan tersebut dengan menciptakan identitas merek. Tetapi apa yang membuat identitas merek menjadi hebat adalah sebuah perencanaan yang bagus dari sebuah nilai merek. Nilai seringkali namun tidak selalu digunakan untuk membuat personalitas merek atau karakter merek. Perkembangan dari personalitas merek adalah sebuah teknik yang digunakan banyak perusahaan internasional. Itulah jawaban dari brand itu dibuat untuk apa. Selanjutnya kita melangkah ke poin ketiga, yaitu implementasi. Dalam buku Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi menyebutkan bahwa pembahasan mengenai konsep tidak terlepas dari kajian kebijakan dan implementasi yang meliputi penerapannya, yaitu bagaimana melakukannya serta apa yang telah dilakukan. Jadi implementasi merupakan penerapan dan konsep bagi melakukan konsep yang telah dimiliki serta apa saja yang telah dilakukan. Dalam memulai implementasi, ada 3 pertanyaan yang mesti dijawab, yaitu yang pertama, siapa orang yang akan melakukan implementasi itu? 2. Apa yang mesti dilakukan? Dan yang ketiga, bagaimana cara melakukan apa yang diperlukan? Ketiga sumber pertanyaan tersebut pada dasarnya berkenaan dengan sumber daya manusia yang akan menjelaskan rencana, pembagian tugas, dan adanya prosedur baku dalam melaksanakan kegiatan. Selanjutnya kita melangkah ke poin keempat, yaitu strategi. Pemahaman tentang strategi komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan memahami terlebih dahulu istilah strategi. Definisi strategi secara umum adalah mengerjakan sesuatu yang benar berdasarkan dari definisi tersebut, yaitu bahwa strategi adalah memutuskan apa yang harus dikerjakan dalam langkah-langkah tertentu dalam proses manajemen, dimulai dengan penentuan suatu rencana, di mana rencana tersebut merupakan produk dari suatu perencanaan yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi
dasar dari proses manajemen. Adapun terdapat 3 macam pendekatan dalam menyusun strategi komunikasi pemasaran, di mana yang pertama itu full strategi. Tujuan dari strategi ini adalah merangsang permintaan dengan memberi harapan kepada konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Kemudian bagian B, push strategi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk mendorong para perantara untuk selalu menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Hal yang penting dari push strategi ini adalah menjaga komunikasi yang baik dengan para perantara untuk membantu hubungan jangka panjang dengan perantara. Kemudian bagian C yaitu profil strategi, di mana strategi ini mempunyai kaitan dengan mengkomunikasikan organisasi atau perusahaan dibanding dengan produknya. Fokus dalam strategi ini terletak pada bagaimana mengkomunikasikan nama perusahaan lainnya dengan cara menciptakan image dan membangun reputasi yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang materi saya, yaitu komunikasi pemasaran sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Langsung saja saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.